sekalian, apa sudah makan semua ini tadi? Sudah. Alhamdulillah. Mempercepat kita, coba siapkan gelas dulu. Si Rajul boleh? Coba. Perhatikan sebelumnya. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ini Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama, Arya Dimas, Hadir. Arsyadina, Hadir. Ardil Tinius, Hadir. Arham Hadi, Asyahira, Asifah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, alangkah indahnya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang walaupun sudah kenal, karena ini sebagai persyaratan. Nama Amin Mastur, mahasiswa PPG B1 tahun 2025 di LP3 UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor NIM 24001131133. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah di kelas 7 SMP Negeri 4 Semeru Barat, Kabupaten Semeru. Jadi dengan mengucapkan salam kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan dalam kegiatan kita belajar mengajar. Untuk ini kepada anak kami kita akan mencoba belajar atau mempelajari tentang masalah indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Kemudian kita tidak lupa pula menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah merubah akhlak manusia. Nah, dari akhlak yang tidak berpikir, yang tidak berpendidikan kepada kita yang berpikir dan berpendidikan. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita masih bersama mendapat sahabat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, jadi untuk lebih memahami daripada tentang masalah salat berjamaah ini, apa itu salat berjamaah? Salat yang lebih dari satu orang. Salat yang lebih dari satu orang. Kalau sudah lebih dari satu orang disebut dengan salat berjamaah. Apa saja salat berjamaah itu? Salat salat berjamaah ini ternyata punya syarat tersendiri. Tidak serta-merta kita salat itu sesuai dengan kemampuan, keinginan, sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita, tidak. Tapi punya syarat-syarat tertentu. Yang pertama sekali adalah apa? Syaratnya ada imam, terus Makmum berniat untuk mengikuti imam. iya, terus Salat dikerjakan dalam satu majelis. betul. Apa lagi? Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Iya. Itulah syarat berjamaah. Yang pertama sekali dia harus salat berjamaah itu memenuhi syarat apabila ada imam, kemudian ada makmum. Nah, kemudian makmum berniat untuk mengikuti imam. Nah,
baru disebut dengan sholat berjamaah. Jadi masbuk ini juga perlu kita pelajari. Jangan sampai syarat sah untuk sholat berjamaah itu tadi hilang. Maka masbuk itu seperti apa masbuknya? Nah, seperti itu kan. Yang dikatakan masbuk itu ketika seseorang terlambat dalam melaksanakan sedang ibadah, katakanlah salat subuh atau salat subuh lah kita katakan, seseorang yang terlambat sementara waktu sudah tiba, imam sudah melaksanakan satu rakaat boleh sebagai umpama atau contoh, kemudian kita datang. Nah, kita datang, di mana letak satu rakaat dihitung oleh imam dan makmum yang lainnya dalam keadaan ruku. Berarti ketika kita mendapatkan derajat, kita masih sempat ruku bersama makmum yang lain. Seperti ini. Kalau sempat kita ruku bersama makmum yang lain seperti ini, ruku, kemudian kita bangkit sama-sama dengan makmum yang lain, maka dihitung satu rakaat. Kalau tadi kita sujud tadi tidak. Kebetulan lagi azan. Sekalian, tadi kita sudah di nomor 2-nya itu masbuk. Masbuk seperti apa Bapak sampaikan tadi, bahwa itu keterlambatan dari seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian selanjutnya ada halangannya, ternyata halangan sholat berjamaah. Halangan sholat berjamaah ini ada beberapa item juga. Jadi harus kita pahami. Yang pertama sekali hujan. Hujan ini bukan hujan rintik-rintik. Nanti kalau ada disampaikan karena hujan rintik itu menjadi kendala, tidak. Tapi bagaimana hujannya? Hujannya betul-betul hujan deras. Kita tidak boleh melaksanakan. Artinya kita tidak bisa berjalan ke masjid. Nah, kemudian yang kedua, angin kencang. Angin kencang ini juga merupakan sebuah halangan yang pasti. Namun bukan karena ada angin sedikit saja kita menjadi acuan kita karena angin. Jangan, tapi betul-betul angin kencang. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, sakit karena mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat rumah ibadah ataupun sholat. Kita sudah Bapak bagikan untuk berupa deskripsi atau kesimpulan yang Anda dapatkan tentang pembelajaran kita dari awal. Mungkin hari ini ada pertanyaan dari kalian. Silakan, terutama sebelah barat dulu, silakan. Saya Pak. Ya, berdiri saja boleh. Apa hukum daripada sholat berjamaah? Ya, baik sekali. Jadi langsung Bapak jawab. Maka sholat berjamaah ini adalah hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Tapi kalau sholat tadi adalah wajib. Mungkin ada yang lain tadi yang sudut sebelah timur, silakan. Orang masbuk di mana terletak seseorang ketika masbuk yang terhitung rakaatnya? Ya, itu sudah Bapak jelaskan juga di awal tadi bahwa di mana letak perhitungan rakaat dihitung menjadi satu rakaat. Jawabannya adalah ketika kita menemukan daripada imam dan makmum yang lain dalam keadaan posisi ruku. Nah, dalam keadaan posisi ruku, maka itu dihitung menjadi satu rakaat. Satu lagi, ya, boleh dari sebelah tenggara ini. Bagaimana sebaiknya melaksanakan fardu atau sunnah yang dilakukan secara berjamaah? Ya, tidak semua sunnah dilakukan berjamaah. Namun yang namanya salat wajib itu 5 waktu sehari semalam, sunnah muakkad hukumnya kita melaksanakan berjamaah. Nah, gimana ya? Paling terbaik, maka 27 derajat lebih baik ketimbang sholat mufarid, salat berjamaah, salat sendiri. Bagaimana kita mempraktekkan sholat berjamaah?
Sebelum kita praktek, ini sudah Bapak sediakan satu tiket atributnya untuk praktek. Ini ada tiket dan sajadah. Ini akan kita praktikkan bagaimana bentuk sholat berjamaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang ini sebagai sampel saja. Kita coba 1 rakaat dari awal sampai langsung salam, begitu. Yang penting bagaimana sesuai dengan apa yang rukun 13 yang baru kita pelajari, maka akan kita praktikkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Namun untuk praktek langsung berjamaah saja ya kita ambil ya. Ya, sudah selesai? Ya. Kalau sudah, sebelum kita praktek, ini simpan dulu ya, simpan dulu sekali, biar kita praktek dulu bagaimana membiasakan kita salat berjamaah. Mungkin barangkali kita belum jadi imam, hari ini jadi imam. Nah, coba terangkan. Satu orang dari makmum. Melakukan daripada qamat. Kamu kalau bahasa kita qamat. Nah, di qamat. Coba silakan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Teruskan saf rapat lagi. Usalli qabla subuhi raka'ataini mustaqbilan qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang sekarang kita ambil sampel dari yang siswi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
bentuk kalau kita jadi imam. Makanya dibiasakan jadi imam. Nah, dibiasakan jadi imam. Kalau misalnya jadi imam, karena mungkin kita terlalu bebas. Coba kalau jadi imam, yang tadinya lancar, kadang-kadang kita bisa lupa. Nah, jadi biasakan terus. Apalagi yang laki-laki, jika bakal jadi imam, pemimpin keluarga setidaknya. Jadi begitulah sholat berjamaah kalau kita praktikkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Berapa waktu kita sholat dalam sehari semalam? 5. Ada nih 5. Yang pertama subuh. Sekarang deskripsikan atau buat rangkuman menurut pemahaman Anda tentang masalah sholat berjamaah ini. Satu saja dari setiap kelompok saja boleh. Yang ini coba tuliskan satu menurut Anda. Menurut Anda apa yang Anda dapatkan dari sejak pertama awal kita belajar tadi tentang masalah tentang sholat berjamaah ini? Silakan disebutkan dalam lembaran yang Bapak bagikan tadi. Silakan. Boleh silakan berdiri. Berdiri saja boleh. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Itu tentang masalah masbuk. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3, kelompok 2 silakan. Apa yang Anda dapatkan dari Yang kami dapatkan adalah sistem keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan dari api neraka. Iya. Itu daripada keutamaan sholat berjamaah, keistimewaannya luar biasa. Itu tentang masalah keistimewaan, tentang masalah masbuk. Kemudian kelompok 3 silakan. Kami menyimpulkan tentang salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Iya, luar biasa. Itu kesimpulan pengertian daripada salat berjamaah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, apa yang Anda dapatkan itu, apa yang Anda simpulkan itu sudah luar biasa berkenaan dengan apa yang namanya salat berjamaah. Jadi kembali Bapak sampaikan bahwasanya salat berjamaah itu merupakan hukum daripada salatnya adalah sunnah muakkad. Kemudian salat berjamaah ini harus kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya Bapak akhiri dengan mengucapkan dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Perhatikan seluruhnya. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillah.